Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas TKN TIB akan mempresentasikan terkait materi dari COVID 2019. Materi yang akan kami sampaikan terkhususnya pada chapter 4 bagian 4.5 tentang faktor desain. Materi ini akan membahas bagaimana organisasi dapat merancang sistem tata kelola TI yang efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting agar selaras dengan tujuan bisnis. Faktor desain adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan dan memposisikannya agar sukses dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Faktor ini digunakan untuk menyesuaikan sistem tata kelola dengan kondisi organisasi, mendukung pencapaian tujuan bisnis, mengoptimalkan penggunaan TI, serta mengelola risiko yang ada. Selain itu, COVID juga bersifat terbuka sehingga jumlah pada bidang fokusnya dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Faktor desain dalam COVID mencakup kombinasi dari beberapa aspek, yaitu strategi perusahaan, tujuan perusahaan, profil resiko, isu-isu terkait TI, landscape ancaman, persyaratan kepatuhan, peran TI, model sumber untuk TI, metode implementasi TI, strategi adopsi teknologi, serta ukuran dari perusahaan. Semua faktor ini saling berkaitan dan digunakan untuk merancang sistem tata kelola TI yang optimal. Strategi perusahaan atau enterprise strategy merupakan faktor utama dalam desain tata kelola. Perusahaan dapat memiliki berbagai strategi yang dinyatakan dalam bentuk archetype yang terdiri dari 4, yaitu growth atau acquisition, di mana perusahaan berfokus pada pertumbuhan atau pendapatan. Yang kedua ada innovation atau differentiation, yaitu perusahaan berfokus pada penawaran produk dan layanan yang berbeda atau inovatif kepada klien mereka. Yang ketiga ada cost leadership, yaitu perusahaan berfokus pada minimalisasi biaya jangka pendek. Dan yang terakhir ada client service atau stability, di mana perusahaan berfokus pada penyediaan layanan yang stabil dan berorientasi pada klien. Biasanya organisasi memiliki satu strategi utama dan satu strategi sekunder. Strategi ini akan menentukan bagaimana TI digunakan untuk mendukung bisnis. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan atau enterprise goals yang mendukung strategi perusahaan. Strategi perusahaan diwujudkan melalui pencapaian satu atau lebih tujuan perusahaan. Artinya, strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi tidak hanya menjadi konsep tetapi harus direalisasikan melalui tujuan-tujuan yang jelas dan terukur. Enterprise Goals ini didefinisikan dalam kerangka kerja COVID 2019. Penyusunannya dilakukan berdasarkan pendekatan Balance Scorecard atau BSC yang membagi tujuan ke dalam beberapa dimensi utama. Dimensi tersebut meliputi perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan juga perspektif pertumbuhan. Setiap dimensi memiliki tujuan perusahaan yang telah dikodekan sebagai Enterprise Goals atau EG yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari dimensi finansial ada EG01, yaitu portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Tujuan ini menekankan bahwa perusahaan harus memiliki portofolio produk dan layanan yang kompetitif agar mampu bersaing di pasar. Yang kedua ada EG02, yaitu manajemen risiko bisnis yang dikelola. Tujuan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola risiko bisnis secara efektif agar tidak mengganggu operasional. Selanjutnya ada EG03, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan eksternal. Tujuan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal yang berlaku. Selanjutnya ada EG04, yaitu kualitas informasi keuangan. Tujuan ini memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, akurat, dan dapat dipercaya. Kemudian dari dimensi pelanggan, terdapat EG05, yaitu budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Tujuan ini berfokus pada pembangunan budaya layanan yang berorientasi pada pelanggan. Kemudian ada EG06, yaitu kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis. Tujuan ini memastikan bahwa layanan bisnis dapat berjalan secara terus-menerus dan tersedia saat dibutuhkan. Kemudian ada EG07, yaitu kualitas informasi manajemen, yang mana tujuan ini berkaitan dengan kualitas informasi manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dimensi internal, EG08, yaitu optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal. Tujuan ini menekankan optimalisasi fungsi dari proses bisnis internal agar berjalan lebih efektif. EG09, yaitu optimalisasi biaya proses bisnis. Tujuan ini berfokus pada efisiensi biaya dalam proses bisnis. Kemudian ada EG10, yaitu keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf. Tujuan ini berkaitan dengan peningkatan keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf.
Kemudian ada EG11, kepatuhan terhadap kebijakan internal. Tujuan ini menekankan kepatuhan terhadap kebijakan internal organisasi. Selanjutnya di sini dari dimensi pertumbuhan ada EG12, yaitu program transformasi digital yang dikelola. Tujuan ini berkaitan dengan pengelolaan program transformasi digital secara terarah. Kemudian yang terakhir ada EG13, yaitu inovasi produk dan bisnis. Tujuan ini menekankan pentingnya inovasi dalam produk dan bisnis untuk meningkatkan daya saing. Dengan adanya pembagian tujuan perusahaan berdasarkan dimensi dalam scorecard ini, organisasi dapat lebih terstruktur dalam menerjemahkan strategi menjadi tujuan yang jelas dan terukur. Selanjutnya adalah profil resiko perusahaan dan isu-isu terkini terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang dimana profil resiko digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis resiko yang berkaitan dengan TIK yang saat ini dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, profil resiko juga menunjukkan area resiko mana saja yang melebihi batas toleransi resiko yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan adanya profil resiko ini, perusahaan dapat mengetahui secara lebih jelas resiko-resiko yang paling kritis dan membutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaannya. Terdapat beberapa kategori resiko TIK yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengambilan keputusan investasi TI, definisi portofolio dan juga pemeliharaan. Risiko yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi TI termasuk dalam menentukan dan memelihara portofolio TI. Yang kedua ada manajemen siklus hidup program dan proyek, yang dimana risiko ini berkaitan dengan pengelolaan siklus hidup program dan proyek TI mulai dari perencanaan hingga implementasi. Yang ketiga ada biaya dan pengawasan TI, yang dimana risiko terkait biaya TI dan pengawasannya agar tetap terkendali dan sesuai dengan anggaran. Yang keempat ada keahlian, keterampilan, dan perilaku di bidang TI, yang dimana risiko ini berkaitan dengan keahlian, keterampilan, serta perilaku sumber daya manusia di bidang TI tersebut. Yang kelima ada arsitektur perusahaan atau TI, yang dimana risiko ini berkaitan dengan arsitektur perusahaan atau arsitektur TI yang digunakan. Kemudian yang keenam ada insiden infrastruktur operasional TI, yang dimana risiko ini berupa insiden pada infrastruktur operasional TI yang dapat mengganggu layanan. Kemudian yang ketujuh ada tindakan tidak sah, yang dimana risiko akibat tindakan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dalam sistem TI. Yang kedelapan ada masalah adopsi atau penggunaan perangkat lunak, yang dimana risiko yang muncul dari masalah dalam adopsi atau penggunaan perangkat lunak. Kemudian yang kesembilan ada insiden perangkat keras, yang dimana risiko ini berkaitan dengan kerusakan atau gangguan pada perangkat keras. Yang ke-10 ada kegagalan perangkat lunak, yang dimana risiko tersebut terjadi akibat kegagalan perangkat lunak. Yang 11 ada serangan logis seperti peretasan dan malware, yang dimana risiko berupa serangan logis terhadap sistem TI termasuk peretasan dan juga malware. Yang ke-12 ada insiden pihak ketiga atau pemasok, yang dimana risiko yang berasal dari pihak ketiga atau vendor yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang ke-13 ada ketidakpatuhan, yang dimana risiko akibat ketidakpatuhan tersebut terhadap regulasi atau kebijakan yang berlaku. Yang ke-14 ada masalah geopolitik, yang dimana risiko itu disebabkan oleh kondisi geopolitik yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Yang ke-15 ada aksi industri, yaitu risiko yang berkaitan dengan aksi industri seperti mogok kerja. Kemudian yang ke-16 ada peristiwa alam, yang dimana risiko tersebut berasal dari kejadian alam seperti bencana. Yang ke-17 ada inovasi berbasis teknologi, yang dimana risiko yang berkaitan dengan inovasi berbasis teknologi yang belum matang atau belum stabil. Yang ke-18 ada lingkungan, yang dimana risiko tersebut berkaitan dengan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi sistem TI. Dan yang terakhir ada pengelolaan data dan informasi, risiko yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi dalam organisasi tersebut. Seluruh kategori risiko ini perlu dianalisis secara menyeluruh agar perusahaan dapat mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko TI secara efektif dalam sistem tata kelola yang dirancang. Selanjutnya adalah isu-isu terkait teknologi informasi atau TI, yang dimana metode lain yang dapat digunakan dalam penilaian risiko TI bagi perusahaan adalah dengan mempertimbangkan isu-isu TI yang saat ini sedang dihadapi oleh organisasi. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat risiko TI yang telah benar-benar terjadi atau telah terwujud dalam operasional perusahaan. Melalui identifikasi isu-isu ini, perusahaan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kelemahan atau permasalahan yang ada dalam pengelolaan TI. Terdapat berbagai isu terkait TI yang umum terjadi dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. A. Frustasi di antara berbagai entitas TI yang di seluruh organisasi karena adanya persepsi bahwa kontribusi TI terhadap nilai bisnis masih rendah. Kemudian B. Frustasi antara Departemen Bisnis sebagai pengguna TI dengan Departemen TI yang disebabkan oleh inisiatif yang gagal atau persepsi bahwa TI tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai bisnis.
C. Terjadinya insiden signifikan terkait TI seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, dan kesalahan aplikasi yang berhubungan dengan TI. D. Permasalahan dalam penyampaian layanan oleh pihak penyedia layanan TI atau outsourcing. E. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan regulasi atau kontrak yang berkaitan dengan TI. F. Temuan audit secara rutin atau laporan penilaian lainnya yang menunjukkan kinerja TI yang buruk, kualitas TI yang rendah, atau masalah layanan pada TI. G. Adanya pengeluaran TI yang tersembunyi atau tidak resmi dalam jumlah besar, yaitu seperti pengeluaran oleh departemen pengguna di luar mekanisme pengambilan keputusan investasi TI dan anggaran yang telah disetujui. H. Terjadinya duplikasi atau tumpang tindih antar berbagai inisiatif serta bentuk pemborosan sumber daya lainnya. I. Sumber daya TI yang tidak memadai, staf dengan keterampilan yang kurang, atau kondisi kelelahan atau ketidakpuasan staf. J. Perubahan atau proyek terbatas TI sering gagal memenuhi kebutuhan bisnis serta diselesaikan terlambat atau melebihi anggaran. K. Kurangnya keterlibatan dari Dewan Direksi, Eksekutif, atau manajemen senior terhadap TI atau kurangnya komitmen dari pihak bisnis dalam mendukung TI. L. Model operasional TI yang kompleks atau mekanisme pengambilan keputusan yang tidak jelas untuk keputusan terkait TI. M. Biaya TI yang terlalu tinggi. N. Implementasi inisiatif baru atau inovasi yang terlambat atau gagal karena kondisi arsitektur dan sistem TI yang ada saat ini. O. Adanya kesenjangan antara pengetahuan bisnis dan teknis yang menyebabkan pengguna bisnis dan spesialis TI tidak memiliki pemahaman yang sama atau berbicara dalam bahasa yang berbeda. P. Permasalahan yang terjadi secara rutin terkait kualitas data dan integrasi data dari berbagai sumber. Q. Tingginya penggunaan komputasi oleh end user yang menyebabkan kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas terhadap aplikasi yang dikembangkan dan digunakan. R. Departemen bisnis mengembangkan dan mengimplementasikan solusi informasi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa keterlibatan dari departemen TI perusahaan. S. Kurangnya pemahaman atau ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi. Dan yang terakhir, T, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi baru atau melakukan inovasi menggunakan TI. Seluruh isu ini mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi organisasi dalam pengelolaan TI, sehingga sangat penting untuk dianalisis sebagai dasar dalam merancang sistem tata kelola TI yang lebih efektif. Selanjutnya adalah landscape ancaman. Landscape ancaman menggambarkan kondisi ancaman yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Setiap organisasi dapat berada dalam tingkat ancaman yang berbeda, tergantung pada lingkungan bisnis, sektor industri, serta faktor eksternal lainnya. Landscape ancaman yang dihadapi oleh perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kategori normal. Pada kategori ini, perusahaan beroperasi dalam kondisi tingkat ancaman yang dianggap normal. Artinya, lingkungan operasional perusahaan tidak menghadapi tekanan, ancaman yang signifikan yang di luar kondisi umum yang biasa terjadi. Dan yang kedua ada kategori high, yang dimana pada kategori ini perusahaan beroperasi dalam lingkungan dengan tingkat ancaman yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geopolitik, sektor industri tempat perusahaan beroperasi, atau profil khusus perusahaan yang membuatnya lebih rentan terhadap berbagai ancaman. Dengan memahami kategori landscape ancaman ini, perusahaan dapat menyesuaikan tingkat pengamanan dan kontrol dalam tata kelola TI agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya kita masuk ke persyaratan kepatuhan, di mana persyaratan kepatuhan ini menggambarkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam COVID 2019, tingkat kepatuhan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kepatuhan rendah. Pada kategori ini, perusahaan hanya memiliki sedikit aturan atau regulasi yang harus dipatuhi. Jadi, tingkat kepatuhannya relatif di bawah rata-rata dibanding organisasi lain. Yang kedua, yaitu kepatuhan normal. Ini adalah kondisi yang paling umum, di mana perusahaan mengikuti regulasi standar yang biasanya berlaku di berbagai industri. Dan yang terakhir, yaitu kepatuhan tinggi. Pada kategori ini, perusahaan harus memenuhi regulasi yang lebih ketat dari biasanya. Hal ini biasanya terjadi pada sektor tertentu atau karena kondisi tertentu, seperti tuntutan hukum atau lingkungan bisnis. Dengan memahami tingkat kepatuhan ini, perusahaan bisa menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan kontrol TI agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam perusahaan. Peran TI menunjukkan seberapa penting teknologi informasi dalam mendukung operasional dan strategi bisnis. Dalam COVID 2019, peran TI ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, support atau pendukung. Di sini TI hanya berperan sebagai pendukung dan tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya bisnis, serta tidak digunakan untuk inovasi.
Yang kedua yaitu factory. Pada kategori ini TI sudah cukup penting. Jika terjadi gangguan pada sistem, maka operasional bisnis bisa langsung terdampak. Namun TI belum berperan dalam inovasi. Yang ketiga, turnaround atau perubahan haluan. Di tahap ini, TI mulai digunakan sebagai pendorong inovasi, tapi perusahaan belum sepenuhnya bergantung pada TI dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dan yang terakhir, strategik atau strategis. Pada kategori ini, TI memiliki peran yang sangat penting, baik untuk operasional maupun inovasi bisnis. Bahkan, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada TI. Dengan memahami peran TI, perusahaan dapat menentukan strategi pengelolaan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya yaitu model pengadaan teknologi informasi. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh dan mengelola layanan TI yang digunakan. Dalam COVID 2019 terdapat 4 model pengadaan TI. Yang pertama, outsourcing atau alih daya. Jadi perusahaan menggunakan pihak ketiga atau vendor untuk menyediakan layanan TI sehingga tidak dikelola secara langsung. Yang kedua itu cloud. Perusahaan menggunakan layanan berbasis cloud sehingga tidak perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri. Dan yang ketiga, in-source. Semua layanan dan pengelolaan TI dilakukan secara internal oleh perusahaan, termasuk tenaga IT-nya. Dan yang terakhir, hybrid merupakan kombinasi dari beberapa model. Misalnya sebagian menggunakan cloud, sebagian lagi dikelola internal atau outsourcing. Dengan memahami model pengadaan ini, perusahaan dapat memilih pendekatan yang paling efektif dan efisien sesuai kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode implementasi teknologi informasi. Metode implementasi TI ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengembangkan, mengelola, dan juga mengoperasikan sistem serta layanan teknologi informasi. Metode ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah Agile. Pada metode ini, perusahaan menggunakan pendekatan Agile dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatannya fleksibel, bersifat iteratif, dan memungkinkan perubahan dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada DevOps. Metode ini menggabungkan proses development dan juga operations dengan tujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara tim sekaligus mempercepat proses delivery system ataupun aplikasi. Yang ketiga ada tradisional. Metode ini menggunakan pendekatan klasik seperti waterfall. Dalam metode ini, proses pengembangan dipisahkan dari operasional sehingga cenderung lebih terstruktur tetapi kurang fleksibel. Terakhir ada hybrid. Metode ini merupakan kombinasi antara pendekatan tradisional dan juga modern, atau sering disebut sebagai bimodal IT. Jadi, perusahaan menggabungkan sistem yang stabil dengan metode yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah strategi adopsi teknologi. Strategi ini menggambarkan bagaimana perusahaan mengadopsi dan juga memanfaatkan teknologi baru untuk mendukung proses bisnis dan juga mencapai tujuan dari organisasi. Strategi ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada first mover. Pada strategi ini, perusahaan langsung mengadopsi teknologi baru sejak awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan sebagai pelopor. Yang kedua adalah follower. Perusahaan pada kategori ini cenderung menunggu sampai teknologi tersebut terbukti stabil dan juga banyak digunakan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi risiko. Yang ketiga ada slow adopter. Pada kategori ini, perusahaan sangat lambat dalam mengadopsi teknologi. Biasanya, teknologi baru digunakan hanya jika benar-benar diperlukan dan sudah sangat matang. Dengan memahami strategi ini, perusahaan bisa menentukan pendekatan yang paling sesuai dan juga tetap menyeimbangkan antara inovasi dan juga risiko. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor desain yang mempengaruhi bagaimana tata kelola TI dirancang dan juga diterapkan. Hal ini karena setiap perusahaan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Ukuran perusahaan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada large enterprise. Kategori ini mencakup perusahaan besar dengan lebih dari 250 karyawan tetap. Biasanya memiliki struktur organisasi yang kompleks, proses bisnis yang luas, dan juga membutuhkan tata kelola TI yang lebih formal. Yang kedua ada small and medium enterprise. Kategori ini mencakup perusahaan dengan jumlah karyawan antara 50 hingga 250 orang. Struktur organisasinya cenderung lebih sederhana, sehingga tata kelola TI ini bisa lebih fleksibel. Dengan memahami ukuran perusahaan, organisasi dapat menyesuaikan sistem tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas, dan juga resource yang dimiliki oleh perusahaan mereka. Sebagai kesimpulan, faktor desain seperti metode implementasi TI, strategi adopsi teknologi, dan juga ukuran perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana tata kelola TI dirancang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan ataupun organisasi dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai agar tata kelola TI mereka dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis mereka.
Saya Andini Permata Dewanti dengan NIM 1023 1014. Saya Rika Kalda Karina dengan NIM 1023 1082. Kenalkan, saya Indah Nur Fortuna dengan NIM 1023 1044. Saya Zahra Tika Nurhaliza dengan NIM 1023 1022. Dan saya Mbak Iskandayani dengan NIM 1023 1052. Sekian video presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.